syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sehat Ibu Bapak? Sudah ngantuk apa belum niki? Aduh. Pokoknya ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oh kok gitu? Karena kahanan ya, kalau ba'da isya itu sudah sisa-sisa tenaga biasanya. Jenengan seharian sudah kerja, terus nyampe rumah ya ngomong bocil plus ngomong simboke bocil ya. Nah Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita awali dulu kajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua, materi yang kita bahas tentang istiqomah. Kenapa bahas tentang istiqomah? Biar jaga jenengan, biar pengajian ini bisa langgeng istiqomah. Nah, manfaat dari tema ini besok suatu hari nanti, namanya juga manusia al-iman yanqus wa yazid. Iman itu naik turun. Kadang semangat, kadang malas. Betul napa betul? Besok neng jenengan tiba-tiba arep sholat jamaah males, mau baca Al-Quran biar istiqomah males, mau berangkat pengajian males. Ingat materi ini Bapak Ibu. Jadi isi dari materi ini obat-obat bagaimana caranya agar jenengan berjuang tetap istiqomah. Istiqomah itu berat apa gampang toh Bapak Ibu? Hah? Berat Bapak Ibu. Boro-boro kita ya, dulu ada kisah nyata. Kisah ini ditulis di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Zakara Ibnu Jauzi, bahwasannya Ibnu Jauzi ini mengkisahkan dulu ada seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Siapa Bapak Ibu? Abdah bin Abdur. Beliau ini siapa? Titelnya tabi'in. Tabi'in itu ring 2 Pak. Kalau dalam sanad keilmuan Islam, orang ngaji itu kan harus bersanad nih. Oh Dede Wahyudi itu gurunya Demin ngaji ke siapa? Gurunya itu lulusan dari mana, kan bersanad gitu loh Bapak Ibu. Nah, Islam itu sumbernya kan berasal dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari Nabi ditularkan ke para sahabat. Setelah para sahabat, ada orang yang belajar ilmu kepada para sahabat, dinamakan tabi'in. Ada orang yang belajar kepada para tabi'in, disebut tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, Abdah ini itu ring 2. Jadi langsung belajar kepada para sahabat Nabi. Berarti jos Bapak Ibu dalam urusan keilmuan. Selanjutnya beliau ini hafal Al-Quran 30 juz Bapak Ibu. Jadi dengan hafal juz apa Bapak Ibu? Juz Al-Pukat, juz berat ini ya. Dibalik kalau ini, kalau Abdah bin Abdurrahim 30 juz, kalau kita juz 3, nek ora lali, ketemu Al-Fajr ambiar ya. Kemudian Ibu dan Bapak, beliau juga seorang mujahid, pemberani, sujak, gagah perkasa, dan beliau ahli ibadah. Berarti yang wajib yo yang sunnah, dan beliau ahli ilmu. Nyun ngapunten Ibu dan Bapak, kalau orang masalah urusan agama diajak berdebat dalam urusan ibadah, ini itu cek kendel. Tapi kalau diajak berdebat masalah nahwu sorof, ilmu mawaris, wah sing abot-abot iki bakal nger berarti ya kerasa. Nah Ibu Bapak bayangkan selevelnya ini, ilmu mumpun kayak gini, akhir hayatnya murtad Bapak Ibu. Murtad loh, bayangkan. Yang hafid Al-Quran bisa murtad, apalagi yang tidak hafid. Artinya orang pengen istiqomah itu berat. Kisahnya kan dulu Abdah ini berperang.
menaklukkan benteng Romawi. Qadarullah ketika berperang melihat mar'atun jamilatun jiddan. Wong wedok ayu tenanan. Jenengan lihat orang Indonesia, wah orang pabrik wayu-wayu yo. Lihat ke pasar wayu-wayu. Coba jenengan umroh. Apa naik haji? Ketemu perempuan seluruh dunia numplek neng kono kabeh, Pak. Perempuan Uzbekistan, perempuan dari Turki. Oh, ternyata bojoku paling. Oh, aku ora ngomong loh. Tukang kebabnya orang Turki dibandingkan artisnya Indonesia itu gantengnya sama, Bapak Ibu. Abdah ini ketika berperang melawan bangsa Romawi ketemu perempuan Romawi, bisa dibayangkan Ibu dan Bapak, tinggi, besar, putih, ginu-ginu, kimplah-kimplah kaya sapi PO lah ya Bapak Ibu. Itu langsung tergoda Bapak Ibu, tergoda, singkat cerita nulis surat karena belum ada WA ya Pak. Saya pengen memiliki engkau seutuhnya, kata si cewek, ternyata bersambut Bapak Ibu. Wahai Abdah, kalau kamu ingin memiliki diriku seutuhnya, syaratnya cuma satu, gampang, sampean murtato. Maka nikahlah dengan aku. Ternyata ACC, Pak. Murtad Abdah, Pak. Gemparlah saat itu dunia Islam, Ibu Bapak. Enek Ustadz murtad. Enek wong hafidul Quran 30 juz, murtad, gempar semuanya. Kemudian para sahabatnya Abdah mendatangi Abdah. Ya Abdah, di mana hafalan Al-Qur'anmu? Di mana ilmu agamamu? Apa jawaban Abdah? 30 juz yang saya hafal hilang kabeh. Kecuali 2 ayat ini yang masih saya ingat. Quran surah Al-Hijr ayat 2 dan 3. Kemudian Abdah membacakan Rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Sekiranya orang-orang yang tidak beriman itu bisa hidup lagi, mereka ingin hidup di alam dunia sebagai seorang muslim. Darhum yakulu, biarkanlah mereka hidup di alam dunia ini makan sesuai selera perut mereka. Wayatamatta'u, biarkan mereka ini bersenang-senang. Wayulhihimul amal, dan dimanjakan dengan angan-angannya. Fasaufa ya'lamun, ketika besok di akhirat biar tahu dia akibatnya. Itu bahasa Al-Qur'an. Kalau saya sampaikan dengan bahasa saya, orang Indonesia ini, ojo urusi aku toh yo. Gen aku murtad, biarkan saya bersenang-senang. Urusan akhirat aku sih nanggung. Nasehati wong pinter angel ra jawab. Betul apa betul, Pak? On debat, wah, duwe dalil wae. Makanya orang yang akan menghancurkan suatu perkara adalah orang yang ahli di bidangnya, Pak. Orang yang bisa menghancurkan agama biasanya orang yang paham agama. Orang yang menghancurkan dunia hukum berarti orang yang ahli dalam hukum karena ngerti isine iso ngutak-ngatik, Pak. Termasuk ada wong pinter urusan agama dinasehati, yo bulet angel, Pak. Nah, Ibu Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, berdasarkan kisah ini, apa pesan moral yang bisa diambil? Memang untuk istiqomah itu berat. Banyak para ulama membaca kisah ini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, mereka auto langsung membaca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati ini ke dalam kesesatan setelah engkau beri petunjuk. Artinya kita yang sudah ngaji, kita yang sudah beragama Islam, jangan sampai hati ini condong untuk keluar dari agama Islam. Bisa diterima? Sudah keringgingan apa belum? Gini selonjorkan mawon Pak, jangan sila terus capek ya. Selonjorkan mawon lendetan. Mainan HP ya ndak apa-apa tuh ya Pak. Selanjut Ibu dan Bapak, Pak Dede emangnya nek kita istiqomah pengajian
istiqomah tahajud, istiqomah sedekah, istiqomah baca Quran, istiqomah birrul walidain. Emangnya profit keuntungan yang saya dapatkan itu apa tuh Pak Dede? Allah itu ngerti, soalnya manusia itu hitung-hitungan, Pak. Apa keuntungan jenengan ngaji dengan istiqomah, ibadah dengan istiqomah? Yang pertama, iman jenengan itu akan dikokohkan, Pak. Dalilnya surah Ibrahim ayat 27. Apa bunyinya Ibu dan Bapak? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul, dan orang-orang yang mereka ini beriman kepada Allah dengan ucapannya, kemudian sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, maka besok keimanannya di dalam dadanya akan diteguhkan ketika dia berada di alam dunia, dan ketika di alam akhirat iman pun akan diteguhkan. Maksudnya piye to Pak Dede? Dalam tafsir Al-Jalalain ayat Ibrahim 27 ini ditafsirkan, yang dimaksud imannya akan diteguhkan besok di akhirat adalah ketika orang ini meninggal, dimasukkan ke dalam liang kubur, dan akan didatangin oleh malaikat penanya, imannya akan dikuatkan sehingga mampu menjawab semua pertanyaan di alam kubur. Ibu dan Bapak, orang yang meninggal hak mayit ada 4. Pertama apa? Diman, diso. Berarti utuh Pak, urung dikafani ya Pak. Dimandikan, dikafani, disolatkan, terakhir dikuburkan. Ketika dikuburkan, yang takziah pada pulang, dalam riwayat Muslim, fayati malakani fayujlisanihi fayakullani lahu, maka malaikat penanya akan datang dan si mayit ini disuruh duduk dan diberikan pertanyaan, man rabbuka, sopo robmu. Kalau dia orang baik, fayakul rabbi Allah, rob saya adalah Allah, karena diteguhkan kuat Pak, dia bisa menjawab pertanyaan. Yang kedua, fayakulani lahu madzinuka, apa agamamu? Kalau dia orang baik akan menjawab dinil Islam. Pertanyaan nomor berapa sekarang? 3. Mahadar rajul alladzi bu'itsu fikum, siapa lelaki yang oleh Allah diutus untuk mendatangi kalian? Kalau dia orang baik, huwa Rasulullah, dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pertanyaan di alam kubur ada 4 Pak, enggak 3. Tolong ingat-ingat, jangan sampai lupa besok ya. Makanya ibadah istiqomah biar imannya teguh, enggak lupa gitu loh Pak. Pertanyaan yang keempat, wama ilmuka, dari mana ilmu yang kau dapatkan? Kalau dia orang yang baik, fayaqul qara'tu kitabullah, saya membaca Al-Quran. Fa'amantu bihi, dan saya mengimani semua isinya. Kemudian wasodaktu, dan saya membenarkannya. Selesai diberikan 4 pertanyaan, fayunadi munadi minas sama, akan ada suara dari langit, anna sodaqo abdi, sesungguhnya orang ini telah berkata jujur. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan untuk dia kasur yang berasal dari surga, spring bed, empuk pokoknya. Wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian yang berasal dari surga. Punya saya ketutup. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Waftahu lahu baban ilal jannah, kemudian pintu surga disambungkan ke alam kuburnya. Fayatihi min raihiha, sehingga udara segar dari surga masuk ke alam kuburnya. Ini AC ini Pak. Watibiha, dan bau harumnya surga masuk ke alam kuburnya. Enggak level nostela, ayo gaharu Pak. Kemudian wayufsahu lahu fi qabrihi madda basar, kuburannya akan diluaskan sejauh mata memandang. Neng kuburan glundang-glundung kayak semongko, kayak tidur nyenyak banget. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, dia dibangkitkan seperti orang yang habis tidur berkualitas nyenyak. Wow, segar. Masya Allah. Itu kalau orang
baik istiqomah, imannya diteguhkan oleh Allah. Yang selanjutnya nomor 2, hadiah apa yang jenengan dapatkan, keuntungan apa yang jenengan dapatkan ketika istiqomah? Oleh Allah jenengan akan diberikan ketagihan untuk beribadah, Pak. Karena jenengan bisa merasakan lezatnya sholat, Bapak Ibu. Jenengan akan diberikan kemampuan lezatnya membaca Al-Quran. Jenengan akan diberikan oleh Allah ketagihan sedekah bantu orang. Itu merasakan kebahagiaan. Saya sudah membuat materi namanya bagaimana seorang muslim agar hidupnya bahagia. Ternyata ada di dalam Quran surat Al-Lail. Salah satunya waman taqwa wattaqa, barang siapa yang bertakwa dan suka memberi, itu orangnya akan ketagihan, makin bahagia. Mana dalilnya Pak Dede? Kalau orang istiqomah itu akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya iman. Ini dalilnya. Hadis riwayat Bukhari. Qala thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Barang siapa ada 3 perkara ini berada di dalam diri seseorang, salah satu yang utama adalah ayyakunallahu wa rusuluhu, ketika dia memprioritaskan Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadi nomor 1 dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan kepada dia kenikmatan iman, kenikmatan ibadah. Pokoknya rapat stop se, wayahe sholat. Itu yang hajatan. Ini sholat tolong dikecilkan, kita ibadah dulu. Saya pernah ngisi khotbah nikah karena nunggu mantennya telat, Pak. Nabrak duhur, Pak. Nabrak duhur langsung. Aku Pak Ustadz ora sholat yo piye to Pak. Saya langsung memberanikan diri bilang sama sohibul hajat, nyun ngapunten, ini kita stop dulu 15 menit karena nabrak, karena nunggu mantennya. Ternyata dari Wonogiri datang hari Ahad. Di Sukoharjo ada festival batik, Pak. Ketabrak macet. Datangnya nabrak duhur. Ya sudah, saya memberanikan diri sholat dulu. Ini alhamdulillah sohibul hajat, sohibul bait kooperatif pada sholat dulu, rampung sholat. Mulai nih nganti asar rampung ya Pak. Aduh. Saya ngisi khotbah nikah ada-ada saja Pak pengalaman itu. Ngisi di Jepres Bapak Ibu sudah nabrak duhur lebih, mantene ya urung teko. Pernah ngisi di Kartasuro, mantene wis teko. Pambar apa namanya ucapan terima kasih bahasa Jawanya? Ketinggalan keri ning buri Pak. Astagfirullah. Pengen dikesasar ternyata. Aduh enek-enek baik. Untung hajatannya malam hari, jadi undangannya tidak bubar. Coba nek siang hari panas-panas wis mulih dewe-dewe Pak. Aduh enek-enek saja. Nah contohnya ini Pak, dulu ketika Nabi selesai perang, pas mau OTW pulang kewengen, terpaksa mendirikan tenda. Malam itu yang jaga 2 orang, Amr bin Yasir dan Abd bin Basar. Amr dari orang Muhajirin Mekah, Abd dari Ansor Madinah, dibagi 2 shift. Dari maghrib sampai pertengahan malam yang jaga Amr, abadnya kemana? Istirahat. Lagi jaga malam-malam ibu bapak, Amr ini mikir, nek malam kur jaga eman-eman, saya selingi dengan sholat tahajud ya mulai. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ada mata-mata datang Pak. Mata-mata ini ada security-nya ternyata itu. Panas saja. Amr bin Yasir menang wae. Panah lagi, menang nih Bu. Nganti 3 anak panah nusuk badannya, Amr bin Yasir masih berdiri kokoh seperti kayu jati ya Ibu. Nganti sing manah wedi dhewe. Iki wong apa jin iki? Kabur, Pak. Singkat cerita, Amr bin Yasir menyelesaikan sholatnya lalu membangunkan Abd. Hei Abd, tangi Abd. Kaget Abd ini melihat Amr sudah berlumuran darah Bapak Ibu. Kenapa kamu tidak membangunkan saya? Waktu anak panah nomor 1 menusuk badanmu. Apa jawaban Amr bin Yasir? Wahai Abd, tadi saya sedang qiyamul lail, sholat tahajud. Yang saya baca surah Al-Kahfi. Dan saya merasakan nikmat sekali membaca surah di dalam sholat. Masya Allah. Nah jenengan gimana Pak? Tarawih besok imamnya baca An-Naba.
Ini saking menikmatinya itu panah nancep rasa, Pak. Masya Allah, itulah yang disebut mendapatkan kenikmatan ibadah dan iman disebabkan sebelumnya orang ini istiqomah dalam ibadah. Bisa diterima nggih? Masih kuat, Pak? Selonjorkan mawon kakinya, Pak. Nomor 3. Orang yang ibadah istiqomah, keuntungan nomor 3, jenengan akan dijaga oleh Allah. Karena jenengan sudah menjaga syariat Allah, menjaga yang wajib-wajib dan sebagainya, Allah pun timbal balik akan menjaga jenengan. Dalilnya mana? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah, ibadah jenengan, maka Allah akan menjaga jenengan. Contoh realnya apa? Kasus Banjarnegara. Masih ingat? Banjarnegara satu kampung kelongsor tanah semua, Bapak Ibu. Meninggal banyak itu di Banjarnegara. Qadarullah, ada rumah putih di bawah bukit. Secara teori matematika, mungkin ini harusnya yang pertama kali kena timbunan tanah. Tapi iso selamat nih, Pak. Bahkan di dalam informasi, kebun jagung yang di belakang rumah ini selamat, Pak. Tidak tertimbun tanah. Usut-usut dan punya selidik para relawan, ternyata rumah ini pemiliknya ahli ibadah istiqomah. Nek sore rumahnya buka untuk belajar ngaji TPA itu loh Bapak Ibu. Masya Allah, ketika hidup dia menjaga syariat Allah, ternyata ketika datang musibah dia pun dijaga oleh Allah. Termasuk ini Bu, tsunami terakhir di mana Bapak Ibu? Sulawesi Palu kemarin. Soalnya bapak saya itu kena juga jualan di sana terus pulang. Ini ada jenazah perempuan sudah terkubur 14 hari 14 malam, Pak. Harusnya sudah bau dan membusuk. Nanti di sesi bagian terakhir saya akan sampaikan video proses pembusukan manusia ketika berada di alam kubur. Ini 14 hari 14 malam ditemukan relawan. Posisi pertama, perempuan yang masih tertutup auratnya, tidak tersingkap sama sekali. Yang kedua, fisiknya, jasadnya tidak membusuk. Dan yang ketiga, mengeluarkan bau harum. Tidak mungkin orang biasa. Tidak mungkin orang biasa. Ketika hidup, dia menjaga syariat Allah. Ketika meninggal, jasadnya dijaga oleh Allah. Pakaiannya tidak tersingkap sama sekali loh Bu. Sehingga auratnya tidak terlihat. Selanjutnya nomor 4, keuntungan jenengan kalau ibadah istiqomah, hidup di dunia bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Ad-dunya makanul musibah, dunia ini tempatnya ujian dan bala, tapi jenengan gampang. Ada masalah, gampang jalan keluarnya. Orang ibadah istiqomah itu motor bocor, ngarepe tukang tambal ban, bensin habis, lewat tonggone loh. Pak Dede tuh, iya, wis meneng nang kene Pak Dede tak goleke bensin ceran. Pernah napa mboten? Pernah, Pak. Saya setiap Sabtu kedua ngisi kajian rutin ba'da maghrib sampai isya di Masjid Muslimin, Joyosuran, Pasar Wesi, Pasar Kliwon itu loh. Waduh ngebut. Udah mau nyampe, tinggal sekilo lagi, bensinnya entek, Pak. Aduh, ki ngoyake piye? Pas nuntun, Pak Dede, wis di sini saya nyarikan bensin eceran. Selesai ngisi kajian, berapa? Oh, mboten sah Pak Dede. Waduh, Masya Allah, aku sibuk ewu dewe Bapak Ibu. Kalau saya besok jajan di tempat jenengan, jangan digratisi ya Bu. Loh kenapa? Saya enggak jajan lagi. Pakai ewo. Betul apa betul? Jangan digratisi lah, dikasih, saya bayar nih oleh-oleh lagi gitu loh maksudnya. Bercanda. Nah inilah dalilnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang taat pada Allah, ibadah istiqomah, itu akan diberikan jalan keluar ketika ada masalah. Makanya Bapak Ibu, setiap saya ngisi khutbah nikah, saya senantiasa bilang begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, berikanlah kepada kedua mempelai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kelembutan, keluarga yang penuh dengan kesabaran, dan keluarga yang pandai menyelesaikan setiap
permasalahan. Orang yang ibadahnya istiqomah banyak masalah tapi gampang jalan keluarnya. Itu loh Pak titik poinnya. Dan yang nomor 5, hidupnya bahagia Pak. Orang yang hidupnya istiqomah ibadah, hatinya sumeleh. Karena di dalam hatinya lebih banyak ingat akhirat. Mikir kan dunia. Wah kenceng tenanan loh Bu. Betul apa betul Bu? Orang nek pikirannya dunia kenceng Bu. Migren. Saya sudah bikin tema, jangan iri dengan rezeki orang lain agar hidup jenengan biar lebih bahagia. Orang yang iri dalam pandangan ilmu psikologi hidupnya tidak akan pernah tenang. Mikirkan dunia terus, orang yang dia hasati dia pikirkan cengkir Pak. Overthinking, migrain suwe-suwe. Nanti kapan-kapan materi itu pun akan disampaikan di sini. Ini dalilnya Quran surat An-Nahl ayat 97. Saya bacakan Bapak Ibu. Man amilan solihan. Barang siapa yang berbuat amal soleh, ibadah, pengajian, baca Quran, sedekah, min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Ini saya sengaja blok warna kuning. Fala nuhiyanahu hayatan thayyibatan. Allah berjanji orang ini akan diberikan hayatan thayyibatan, itu kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia Bapak Ibu. Bisa diterima nggih? Itu kan teori Pak Dede, ekspektasi dan realitanya gimana sih orang yang ibadah itu? Ibadah ini pancen coba yang sholat subuh sama yang tidur banyak mana Pak? Apalagi kemarin itu subuhnya jam 4 kurang 15 sudah adzan. Bayangkan Pak, saya ngisi subuh barokah di Blago, mangkat jam 2 bengi Bapak Ibu. Dari Jebres itu. Saya rutin kan ngisi subuh barokah. Subuh barokah yang saya kosong itu cuman ahad ketiga. Lainnya full. Ahad 1 di Musolah Maksum Gajahan. Ahad kedua di Al-Huda Kerten. Ahad keempat di Gilingan. Ahad kelima di Kerten lagi. Itu kalau subuhnya jam 4 kurang 15, saya jam 2 wis mangkat neng rumah Pak. Jenengan lagi ngapain Pak? Ya tidur. Saya sudah mandi, sudah berangkat itu adem-adem. Qadarullah nek lagi musim hujan Pak, sadu banget Pak. Jam 2 pakai mantel gerimis-gerimis mangkat Pak. Indahnya luar biasa. Untuk jek kuat, jek dom ya Pak. Nah, yang baca Quran sama baca WA banyak mana Bapak Ibu? Aduh. Sekarang HP dibawa ke kamar mandi oh ya Pak. Iki bocil suwemen ning kamar mandi, main game ning kamar mandi Pak. Aduh, bapaknya selama mangkat ngantor barang ngono ya. Nyon ngapunten sing Senin Kemis, sing puasa ayamul bid, sama sing seneng jajan soto mbok giem. Wah, tengkleng mbok galak. Waduh. Seletvin, waduh. Apa es krim mixu ya sekarang ya, aduh. Banyak yang suka jajannya. Nyun ngapunten, tuku HP iPhone 14 Pro Max harga 24 juta. Los, Pak. Laptop apa yang mahal itu? Los. Laptop game ROG misalnya 30 juta. Los, Pak. Beli motor yang 50 juta. Los, Pak. Pajero los, Pak. Coba kurban, saya mikir sih. Kurban 3 juta, Pak. Usek kok mikir. Padahal nek tuku apa los. Wayahe kurban mikir sih, Pak. Artinya memang ibadah itu berat. Masih kuat Pak? Ditahan ya Pak. Sekarang ini materi intinya. Terus bagaimana Pak Dede agar di sisa usia ini saya bisa istiqomah sampai Allah mengambil ruh saya? Yang pertama, berdoalah kepada Allah Bapak. Demi Allah la haula wala quwata illa billah. Kita ini sangat lemah Bapak Ibu. Hawa nafsu kita tinggi, deknya betul. Berling nek kober nek eling, syahwat kita tinggi. Saya sampai singkat SMS RTD. Syahwat, marah, sombong, riya, tamak, dengki itu sangat tinggi sekali, Pak. Betul lagi? Kalau kita tidak berdoa, kemungkinan istiqomah itu tidak mungkin, susah sekali. Apalagi di era zaman seperti ini. Makanya satu ajaran, satu wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, wahai sahabatku Mu'ad, demi Allah, aku sayang kepada engkau, mencintai engkau karena Allah.
harapannya adalah kamu sekarang ketemu aku di dunia, besok di akhirat pun bareng di dalam surga. Pesenku yo Muat, ojo nganti lali. Setiap selesai sholat, bacalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Apa artinya? Ya Allah, bantulah hamba agar senantiasa ingat kepada Engkau, mensyukuri segala nikmat dari Engkau, dan bantulah saya ya Allah agar tetap bisa beribadah dengan baik yang istiqomah kepada Engkau. Nyun ngapunten Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika meninggal, banyak para sahabat mendatangin rumah istrinya untuk nanya, sebenarnya Nabi itu kalau di rumah doa apa yang paling sering dipanjatkan? Ya Ummul Mukmin, maka aktsaru du'ahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanna indak. Wahai Ummu Salamah, ketika Nabi berada di rumah, doa apa yang sering beliau panjatkan? Kata Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, Pak, dosanya sudah diampuni semua, itu masih minta istiqomah kepada Allah. Apalagi kita. Ini poin pertama, saya jujur Pak, membaca doa yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik itu di dalam sujud Pak. Karena dua tempat yang boleh kita menambah doa, di dalam sujud dan sebelum salam. Jadi selesai membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka boleh jenengan menambah doa. Tapi dengan syarat doa yang jenengan ucapkan, satu, tidak boleh bahasa Indonesia. Yang kedua, harus doa yang berada di dalam Al-Quran atau hadis. Jadi setelah membaca subhana rabbiyal a'la, saya berdoa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya minta istiqomah. Yang nomor 2, setelah jenengan berdoa sing sabar nggih Bu. Memang ibadah istiqomah itu abot. Pengajian yo abot loh Pak. Ngantuk-ngantuk ono ya. Teko timik-timik ning mushola. Berat luar biasa ini. Makanya sing sabar. Kata siapa Pak Dede ibadah itu berat? Kata Allah. Allah yang ngomong sendiri kok. Nih dalil pertama, jenengan buka Toha 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Disuruh sabar Pak. Sholat itu abad. Dalil yang kedua, surah Maryam ayat 65. Fa'budu, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, wastabir li ibadati, dan melaksanakannya butuh kesabaran. Tanpa kesabaran Bapak Ibu, jenengan tidak mungkin bisa istiqomah. Lah Pak Dede, rintangan orang mau ibadah itu apa sih? Yang pertama, jiwa jenengan sendiri. Itu tidak suka ibadah aslinya. Ini dalilnya Yusuf 53. Inna nafsa la'ammaratun bisu'in lamma rahimma rabbi. Jiwa kita aslinya lebih dominan mengajak kepada keburukan Pak. Jadi kalau diajak yang maksiat-maksiat itu enteng rasanya Pak. Tapi diajak hajut, wah buat. Pengajian abot. Saya sedekah infak yang mengeluarkan duit itu saya abot Bapak Ibu. Nah yang kedua, Ibu dan Bapak adalah syaitan. Nah, syaitan ini itu menghalang-halangi jenengan. Setan ini ketika diusir dari surga, dia dendam. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengusir aku dari surga, engkau telah mengecap aku makhluk yang hina, aku bersumpah akan menghalangi semua anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan menggoda manusia dari arah kanan, wa min khalfihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aimanihim, dari arah kanan, wa an samailihim, dari arah kiri, dan engkau tidak akan menemukan yang istiqomah kecuali sedikit Bapak Ibu. Betul apa betul? Nah, jadi kenapa orang itu harus sabar? Karena sabar melawan jiwanya. Yang kedua, sabar melawan saya itu enek-enek wae Pak.
jenengan mau berangkat sholat, bocilnya nangis. Apa simboknya yang nangis malah kan repot ya. Nomor 3, ini yang paling efektif ibu dan bapak. Biar semangat ibadah, ingat mati Pak, itu efektif banget Pak. Ini Mbah Huti saya bilang, nek Mbah Huti ora kelingan mati, jane nek ibadah sholat bengi-bengi yo kesel yo males. Tapi nek kelingan mati biar punya bekal buat sangu ning akhirat dadi semangat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini bakalan mati Bapak Ibu. Kata Nabi a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in yang saya sampaikan kemarin 60 sampai 70 Bapak Ibu. Kita tidak selamanya hidup di dunia. Dan hendaklah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah kita memperhatikan kamu akhirat dan bekal apa saja yang sudah kita persiapkan. Nah, Ibu Bapak, inilah proses pembusukan manusia ketika dikubur di alam kubur yang saya sampaikan tadi di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika nyawa telah tiada, maka di saat itulah tubuh mulai kehilangan fungsi dan penjaganya. Setiap dari kita akan mengalami kematian, dan tubuh yang indah pun akan ditempatkan dalam kubur yang berdindingkan tanah. Mayat manusia akan mengalami fase di mana tubuhnya sedikit demi sedikit mengalami pembusukan. Hal ini dimulai sejak pertama kali dikuburkan, hingga 25 tahun sesudah kematiannya. Sehingga dengan mengetahuinya menjadi sebuah penyadar untuk tidak melalaikan kesempatan hidup yang satu kali ini. Inilah tahapan yang akan terjadi pada tubuh kita ketika di dalam kubur. Satu hari, tubuh yang akan membusuk di malam pertama setelah dikuburkan terjadi di daerah perut dan kemaluan. Itulah dua bagian yang senantiasa ingin selalu kita penuhi dalam kehidupan ini. Dua bagian yang harusnya menjadi introspeksi, bagaimana keduanya akan membusuk pertama kali di alam kubur. Tak hanya itu saja, karena kulit jasad pun akan berubah menjadi hijau kehitaman. Satu warna yang akan menghilangkan semua warna-warna make up yang selama ini kita pakai untuk menghiasi wajah dan tubuh, hanya demi mendapatkan pujian. 2 hari. Lebih buruk dari malam pertama, Allah akan membusukkan di malam kedua tersebut berbagai organ bagian dalam, seperti paru-paru, limfa, hati, dan lambung. Lantas, pantaskah kita berbangga diri dengan kulit penutup semua organ yang akan membusuk tersebut, tanpa sedikit pun mengingat Allah yang menciptakannya? 3 hari. Di hari inilah mayit akan mengeluarkan bau busuk yang tidak sedap sebagai pertanda bahwa tubuh yang dibanggakan itu akan dijauhi karena kebusukannya. 1 minggu. Di waktu ini, berbagai organ di wajah akan mulai membengkak. Mata, lisan, dan pipi yang dahulu dirawat, kini justru memburuk dan tak mampu lagi dipamerkan. 10 hari. Di hari ke-10, berbagai organ dalam lain mulai ikut membusuk. Maka sebuah pertanyaan yang penting bagi kita semua, sudah yakinkah bahwa makanan yang kita makan itu halal, baik dari cara mendapatkan ataupun dari makanannya itu sendiri? 2 minggu. Rambut yang dahulu selalu dirawat dan dijadikan ajang untuk menuai pujian akan hilang semuanya di minggu kedua setelah dikubur. Bagi wanita tak ada lagi kesempatan untuk menghijab diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka di manakah lagi kesombongan kita berada? 15 hari. Di hari ini, mulailah tubuh kita mengundang berbagai makhluk-makhluk mengerikan yang siap menyantap kita secara perlahan-lahan. Ulat-ulat yang lapar tak pernah berhenti memakan jasad kita hingga tak ada satupun yang tersisa. Belum lagi aroma bau busuknya mampu tercium oleh lalat hijau dari jarak 5 km. Maka pertolongan manakah yang mampu menyelamatkan kehidupan kita di akhirat? 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan itu jadi tulang belulang. Jadi anak kita kuliah dapat 1 semester. Kalau kita meninggal di awal kuliah anak kita dapat 1 semester. Kita di alam kubur sudah menjadi tulang.
Nyun ngapunten, ini siapa Bapak Ibu? Pangeran Diponegoro, lahir di mana? Yogyakarta 1785, kemudian meninggal di Makassar karena diasingkan di tahun 1855. Beliau ini hidup 70 tahun. 1855 dikurangi 1785. Sekarang tahun berapa? 2023. Tinggal dikurangi. 2023 kurangi 1855 jadi 168. Pangeran Diponegoro hidup di atas tanah 70 tahun dan hidup di bawah tanah 168 tahun. Artinya hidup di atas tanah dengan hidup di bawah tanah lama mana? Di bawah tanah. Berarti jenengan hidup di perumahan ngaru-ngaru dan besok meninggal di alam kubur akan lama mana? Lama di alam kubur. Apa artinya? Hidup di dunia kita ngoyo tenanan. Kerja gimana caranya punya rumah yang besar dan nyaman. Bagaimana caranya punya kendaraan yang bagus. Bagaimana caranya punya tabungan yang banyak. Kita ngoyo tenanan. Kenapa jenengan tidak menyiapkan juga untuk kehidupan yang lebih lama Bapak Ibu? Yaitu beramal soleh sebanyak-banyaknya. Makanya kata Nabi, beliau berkata, fa'ayyul mu'min aqyas. Siapa orang cerdas itu? Kata Nabi, aktsaruhum lil maut dzikran. Orang yang paling banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Ulaikal aqyas. Dialah orang yang cerdas Bapak Ibu. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah 40 menit. Pengajian itu idealnya ya 30 maksimal 40 menit. Nah, lebih dari itu wis bablas angine biasa. Terakhir, yang menggembosi jenengan semangat ibadah itu dosa, Pak. Contoh, sebentar lagi bulan Ramadan puasa. Minggu pertama jek kenceng baca Quran. Wah, ibadah taraweh apa-apa kenceng. Minggu kedua mulai berbuat maksiat, nonton porno lagi atau yang-yangan lagi. Saya jamin minggu kedua semangat ibadahnya pasti turun. Nggak apa-apa. Yang gembosi semangat ibadah adalah dosa. Ini dalilnya, Ibu dan Bapak. Innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau dia sekali berbuat dosa, nukta sauda fi qalbi, akan ada satu titik hitam yang nempel di dalam hati. Satu titik hitam ini membuat orang ini jadi malas dan berat beribadah. Nyun ngapunten, Sofyan Ats-Tsauri beliau berkata, atau Fudail bin Iyad sajalah. Beliau berkata, apabila ada orang yang berat melaksanakan sholat, yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan, sesungguhnya yang menghalangi dia untuk bisa beribadah karena saking banyaknya dosa yang pernah dia lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas 40-an menit lah ideal ini. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, itulah materi bagaimana mewujudkan istiqomah di akhir zaman. Yang pertama, senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinin. Yang kedua, sing sabar nggih, Pak. Pancen puasa ibadah itu berat. Puasa, tahajud, baca Quran, duha, pengajian yo berat, butuh sabar. Yang nomor 3 apa tadi Bapak Ibu? Banyak ingat mati, dan yang terakhir jauhi dosa karena gembosi semangat ibadah. Monggo Bapak Ibu, selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Masih ada 2 menitan lagi lah, 3 menit. Nanti ketemunya lagi bulan depan nggih. Kamis ke-3. Gitu. Gimana Bu? Ada yang mau nanya apa mboten? Cukup? Senin ya, astagfirullah. Senin ke-3 ini. Alhamdulillah Ibu Bapak sudah selesai. Karena tidak ada yang tanya, saya akhiri mawon nggih.
Nanti ditutup sama pembawa acara. Ibu dan Bapak, nyun ngapunten karena saya kelihatan lebih muda daripada jenengan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.